Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh binatang itu di tangan kanannya dan berjalan di atas ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu baik, jadi payahmu maupun kekuatanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah menempati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jauh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makanan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya berikan adalah celaan dan nasihat terhadap jemaat di Efesus. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai 3, kita mendapat adanya surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil, Turki sekarang. Surat ini memang ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi sebenarnya adalah firman Tuhan kepada masing-masing jemaat. Yohanes hanya diperintahkan untuk mencatatnya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 10-11, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, teks yang baru saja kita baca ini adalah surat kepada jemaat di Efesus. Efesus sekarang adalah kota Ayah Sulung di Turki, dikatakan di dalam ayat 1. Wahyu 2 ayat 1 dikatakan, tulisan kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini tidak berarti bahwa jemaat Efesus mempunyai malaikat penjaga seperti tafsiran beberapa orang bahwa masing-masing gereja ada malaikat penjaganya. Kata malaikat dalam Ibrani adalah malek. Yunani adalah angelos. Artinya dasarnya adalah utusan, sehingga seorang manusia yang diutus pun dapat disebut sebagai malaikat atau angelos. Dalam Ayub pasal 1 ayat 16 dikatakan, datanglah seorang yang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina akan rumput di sebelahnya. Dalam Lukas pasal 9 ayat 50 dikatakan, dan ia mengirim beberapa utusan, angelos, mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Jadi, kata malaikat di sini dilihatnya menunjuk pada utusan Injil atau pemimpin jemaat atau gembala jemaat atau penatua atau pendeta gereja Efesus. Demikian juga dengan 6 jemaat lain yang menerima surat Yohanes ini. Jadi bisa dikatakan sebagai malaikat atau jemaat revival. Nah, dalam surat ini kita lihat adanya pujian, celaan, dan juga peringatan bagi mereka. Kita akan membahas teks ini dalam 3 bagian besar. Yang pertama, jemaat Efesus adalah jemaat yang hebat atau
bagus. Jemaat Efesus ini sebenarnya adalah jemaat yang hebat dan bagus. Jemaat ini didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat. Ada kemungkinan bahwa Paulus yang mendirikan jemaat Efesus ini bersama dengan Priscilla dan Aquila dalam perjalanan misinya yang kedua sekitar tahun 52 Masehi. Bisa baca dalam kisah para rasul pasal 18 ayat 19. Kisah para rasul 18 ayat 19 sampai 21 dikatakan, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Tetapi karena dalam kisah para rasul 16 ayat 20 sampai 21 diceritakan bahwa Paulus meninggalkan Efesus, sedangkan Priscilla dan Aquila tetap di Efesus, maka ada yang beranggapan bahwa pendiri gereja Efesus bukanlah Paulus, tetapi Priscilla dan Aquila. Dalam kisah para rasul 18 20 sampai 21 dikatakan, mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi tidak mengabulkannya. Ia meminta dirinya dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Manapun yang benar, Paulus atau Priscilla dan Aquila, jelas mereka adalah orang hebat. Ingat bahwa Priscilla dan Aquila pernah memberikan katekisasi ulang kepada seorang pengkhotbah hebat, yakni Apolos. Selanjutnya, dalam perjalanan misinya kepada yang ketiga, Paulus singgah ke Efesus dan melayani gereja ini selama kira-kira 3 tahun. Bisa baca dalam kisah para rasul 19 ayat 8, 10 sampai 22 dan kisah para rasul 20 ayat 31. Kisah para rasul 19 8 10. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelaskan daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani oleh pembaruan yang berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Dalam kisah para rasul 20 dan 31, siap itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencurahkan air mata. Jemaat ini pernah untuk beberapa saat dilayani oleh Apolos. Kisah para Rasul pasal 18 ayat 24 dikatakan, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Selain itu, Timotius juga pernah melayani di sana. Ini didapatkan dari tradisi cerita turun-temurun dari mulut ke mulut, tetapi juga dari 1 Timotius 1 ayat 3. 1 Timotius 1 ayat 3 dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Rasul Yohanes juga pernah tinggal dan melayani di Efesus. Ini tidak diceritakan dalam kitab suci, tetapi hanya dinyatakan oleh tradisi. Tradisi mengatakan bahwa setelah kematian Paulus, kota itu menjadi rumah Yohanes untuk waktu yang lama. Dalam Wahyu pasal 2, ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Kata jerih payah di sini menggunakan kata Yunani kopos yang bisa berarti bekerja keras, bersusah payah atau bekerja membanting tulang. Aku tahu segala perbuatanmu dalam kelelahan. Aku tahu yang kalian buat, kalian bekerja keras. Jadi mereka bukanlah jemaat yang santai-santai atau melayani seandainya seperti banyak gereja pada masa kini. Mereka adalah jemaat yang serius dan mati-matian dalam pelayanan.
tanpa mengenal lelah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bekerja keras dalam pelayanan-pelayanan kita, atau kita melayani dengan santai-santai dan seadanya aja saja? Tekun dalam hal apa? Tekun dalam iman mereka kepada Kristus. Dalam John Stott mengatakan bahwa gereja Efesus ini mendapatkan oposisi lokal yang hebat karena kota Efesus merupakan tempat pertemuan dari banyak agama, suatu kota pluralis. Efesus adalah salah satu pusat penyembahan Kaisar Romawi di provinsi itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, William Beckley, dia katakan Efesus juga mempunyai kuil-kuil terkenal baik Kaisar Romawi yang didewakan Claudius dan Nero. Dan kemudian hari ada tambahan kuil untuk Kaisar Hadrian dan Severus. Di Efesus agama kafir sangat kuat. Pemahaman Alkitab setiap hari, wahyu kepada Yohanes pasal 1 sampai 5. Dan lebih hebat lagi adalah Efesus merupakan pusat penyembahan kepada Dewi Diana atau Artemis dengan kuilnya yang sangat terkenal. Kisah para Rasul pasal 19 ayat 28, mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Selain menjadi pusat agama, kuil Artemis juga menjadi pusat kejahatan dan kejahatan moral. Kuil itu mempunyai hak suaka. Semua penjahat akan dilindungi jika mereka dapat masuk ke kuil tersebut. Kuil ini juga memiliki ratusan pendeta perempuan yang berperan sebagai pelacur kudus. Semua ini menjadikan Efesus sebagai tempat yang terkenal dengan kejahatan. Dengan kondisi macam ini, maka gereja atau orang Kristen di Efesus dibenci oleh banyak orang di sana dan bahkan diboikot sehingga mereka kehilangan langganan dalam bisnis dan bukan mendapatkan problema dalam berbelanja. Bahkan mungkin ada penganiayaan secara fisik terhadap orang Kristen di Efesus. Meskipun demikian, mereka tetap bertekun dalam iman mereka, bandingkan dalam pasal 2 ayat 3. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Apa arti sabar di sini? Sabar di sini berarti bahwa mereka tidak menjadi kecewa, marah, bersungut-sungut, lari dari Tuhan, dan sebagainya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Jika saudara dibenci oleh iman saudara, atau karena saudara aktif di gereja revival, apakah saudara mau bertekun atau tidak? Jemaat ini gigih dan menghadapi rasul-rasul palsu dan ajaran-ajaran sesat. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah menempati mereka pendusta. Dikatakan bahwa mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Orang-orang jahat di sini bukanlah orang-orang jahat biasa, melainkan rasul-rasul palsu yang menyebarkan ajaran sesat. Perhatikan bahwa ketidaksabaran mereka terhadap para penyesat ini justru terpuji oleh Yesus. Ini cocok atau sejalan dengan celaan Rasul Paulus terhadap kesabaran orang Korintus dalam menghadapi pengajaran sesat. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ketidaksabaran mereka terhadap ajaran-ajaran saat ini lalu diwujudkan dengan mereka berhasil membuktikan kepalsuan dari ajaran rasul palsu itu.
Mereka mengalahkan rasul-rasul palsu, bahwa gereja Efesus bisa membongkar atau membongkar penyesat atau kepalsuan rasul-rasul palsu itu. Ini menunjukkan bahwa gereja Efesus sangat kuat dalam doktrin. Mengapa bisa disimpulkan demikian? Karena penyesatan roh nabi palsu boleh dikatakan selalu terjadi dalam persoalan doktrin. Ini berarti ini pula bahwa para pemimpin jemaat ini dengan tekun mengajarkan doktrin kepada jemaatnya, sehingga mereka semua kuat dalam doktrin dan sanggup mengalahkan para rasul palsu. Bandingkan dengan banyak gereja sekarang yang sama sekali tidak ada pengajaran doktrin. Semua khotbah hanya melulu masalah moral atau praktis, sehingga biarpun sudah bertahun-tahun seorang menjadi anggota gereja, pengertian mereka terhadap ajaran kekristenan sangat minim. Jemaat ini tidak menjadi bosan dalam mengiring Tuhan. Dalam Wahyu pasal 23 dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua kemungkinan dalam menghadapi semua ini, yakni sabar dan terus bertekun dalam ikut atau melayani Tuhan, atau menjadi lelah, bosan, kehilangan semangat. Yang mana yang cocok dengan hidup saudara? Apakah dengan penderitaan atau persoalan masalah-masalah yang saudara hadapi membuat saudara menjadi bosan atau beribadah, bosan belajar firman Tuhan, bosan berdoa. Jemaat di Efesus ternyata tidak menjadi lelah atau bosan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Jemaat di Efesus ini membenci kejahatan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 6 dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yakni engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ada macam-macam pandangan tentang kaum Nikolaus ini. Tetapi yang pasti ini semacam suatu aliran sesat yang lebih menyimpang secara praktis daripada secara doktrinal. Mungkin seperti Children of God. Gereja Efesus dipuji karena mereka membenci perbuatan-perbuatan yang jahat dari aliran tersebut. Apakah saudara juga membenci kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar saudara? Ataukah bersikap acuh tak acuh saja dan menghadapi semuanya sebagai hal yang wajar? Leon Morris dikatakan, sekalipun kasih adalah sikap Kristen yang khas, kasih terhadap yang baik membawa hal yang cocok dengan, yaitu kebencian terhadap apa yang salah. Perhatikan bahwa adalah perbuatan dan bukan orangnya yang merupakan objek kebencian itu. Anak Allah yang tidak membenci kejahatan dan tidak mengasihi kebenaran. Enam fakta menunjukkan kepada kita bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang sangat bagus atau hebat. Dan untuk tiga hal terakhir, giat dalam pekerjaan Tuhan, bertekun dan bersemangat dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. Mereka dipuji secara langsung oleh Kristus sendiri. Dalam Wahyu pasal 22 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun kelakuanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bagaimana dengan gereja kita? Apakah gereja kita mempunyai spirit seperti gereja Efesus ini? Bagian yang kedua, celaan terhadap jemaat Efesus. Biarpun gereja Efesus ini sangat bagus atau hebat, tetapi gereja ini dicela oleh Kristus. Dalam Wahyu 2:4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Tadi kita melihat ada pujian dari Tuhan kepada jemaat Efesus. Ini tetapi sekarang kita melihat adanya celaan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bersikap fair, memuji apa yang baik dan mengkritik apa yang jelek. Ini berbeda dengan kebanyakan kita. Ada orang yang hanya memuji terus dan tidak pernah mengkritik. Ada orang yang mengkritik terus, tidak pernah memuji. Ada orang yang memuji dan juga mengkritik juga.
Lalu dalam hal apa saja uh, Efesus dicela? Dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi jemaat di Efesus dikritik atau dicela karena mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Tetapi apakah yang hilang dari mereka? Kasih kepada Allah atau kasih kepada manusia sama? Ada penafsir yang mengatakan bahwa kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih kepada Allah dan bukan kepada sesama. Tetapi ada juga mengatakan bahwa kasih yang dimaksud di sini adalah kasih kepada sesama dan bukan kepada Allah. Tetapi menurut saya kita bisa memisahkan antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Keduanya berhubungan dengan erat. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan, jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi orang yang tidak mengasihi Allah pasti akan mengasihi sesamanya. Dan orang yang tidak mengasihi sesamanya pasti tidak mengasihi Allah. Karena itu saya berpendapat bahwa jemaat Efesus telah kehilangan kasih mereka baik kepada Allah maupun kepada manusia. Mereka kehilangan kasih kepada Allah. Pada waktu Paulus menulis surat Efesus, gereja Efesus masih berkoar-koar dalam kasihnya kepada Allah. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Semoga Allah berkati saudara yang semuanya yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak padam. Hormat kami, Paulus. Tetapi sekarang gereja Efesus telah meninggalkan kasih yang semula atau pertama. Kalau memang mereka meninggalkan kasih mereka yang semula kepada Tuhan, bagaimana mungkin mereka masih bisa giat di dalam Tuhan, bertekun di dalam iman, gigih menghadapi ajaran sesat, dan lain-lain? Ya, bisa saja mereka masih dengan semangat dan gigih melakukan semua itu, tetapi semua itu berkembang menjadi suatu kebiasaan atau keharusan, tapi tidak ada dasar kasih kepada Allah. Misalnya saja, kita bisa gigih dan memang saya gigih dalam mempersiapkan khotbah atau bahan pelajaran Alkitab atau bahkan berdebat dengan para penyesat, tetapi bisa saja dilakukan karena memang itu sudah tugas saya atau hobi saya, tetapi sebenarnya hati saya telah dingin kepada Allah. Saya melakukan semua itu tidak lagi karena saya mengasihi Allah. Hal yang sama bisa terjadi pada saudara. Saudara mungkin masih aktif kebaktian, mengajar sekolah minggu, mengajar katekisasi, terlibat dalam pelayanan komisi, memimpin liturgi, bermain musik, menjalankan tugas-tugas kemajelisan saudara, tetapi semuanya hanya karena kewajiban yang sudah seharusnya demikian, dan bukan karena hati saudara berkoar-koar dalam kasih kepada Allah. Sejujurnya, hati saudara sudah dingin kepada Allah. Adakah itu yang terjadi pada saudara? Kalau ya, mungkin saudara telah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka kehilangan kasih kepada sesama. Perhatikan, Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ini berarti bahwa sangat
Dalam Matius pasal 20 ayat 36 sampai 39 dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dari kitab para nabi. Dalam Matius pasal 12 ayat 23 dikatakan memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Karena itu, sekalipun jemaat Efesus adalah jemaat yang hebat, mereka tetap dicela karena mereka kehilangan kasih mereka yang semula-mula. Hal yang sama bisa terjadi pada kita. Sebagus apapun gereja kita, segigi apapun kita melayani, kekuatan apapun doktrin kita, tapi kalau kita sampai kehilangan kasih, semua itu tidak akan ada artinya. Tuhan akan mencela kita. Bandingkan 1 Korintus pasal 13 atau 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cenang yang mengiring. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki keseluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Yang terakhir atau yang ketiga, nasihat dan ancaman bagi jemaat Efesus. Setelah Tuhan mencela jemaat Efesus, ia memberikan nasihat kepada mereka. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jauh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dari ayat ini terlihat bahwa keadaan kehilangan kasih kepada Tuhan dan sesama dianggap sebagai sebuah kejatuhan. Tetapi di sini Alkitab bahasa Indonesia kurang tepat terjemahannya bandingkan dalam bahasa Inggris. Dan artinya adalah, sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Jadi di sini Tuhan memberikan nasihat agar jemaat Efesus melihat ke belakang untuk mengingat kembali kapan atau pada titik mana mereka mengalami kejatuhan itu. Atau dengan kata lain, bagi orang yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula, hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat ke belakang dan untuk ingat di mana atau kapan ia meninggalkan kasih yang semula-mula itu. Dan untuk membandingkan keadaan pada waktu itu masih mempunyai kasih yang mula-mula dengan keadaan sekarang setelah ia meninggalkan kasih yang mula-mula. Ini mencakup atau mengingat saat pertobatan kita, saat berjalan bersama dengan Tuhan, jawaban doa, berkat firman Tuhan, dan kemajuan iman, pengurusan, kemenangan atas godaan atau pencobaan, dan sebagainya. Ingat, semua itu kalau saudara dapat diadakan, saudara sekarang sudah sangat jauh dari keadaan saudara dulu. Maka kembalilah kepada Tuhan dengan kasih yang berkuar-kuar. Israel pernah kehilangan kasih kepada Allah, dan Allah berfirman dalam Yeremia pasal 22 dikatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada taburnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan merindukan saat-saat seperti dulu, di mana saudara begitu mengasihi Dia dengan kasih yang berkuar-kuar. Jikalau Tuhan saja merindukan itu, tidakkah engkau juga merindukannya? Demikian juga
kalau kita dapati bahwa ternyata kasih kita kepada sesama kita di dalam jemaat ini mulai mundur, bahkan dingin. Marilah kita kembali mengingat bagaimana kehidupan kasih kita mula-mula. Bagaimana kita saling mengasihi, saling menolong, saling mendukung dalam jemaat ini. Kalau ada kesalahan, marilah kita saling mengampuni dan saling menerima agar kita bisa hidup seperti dulu lagi. Ingatlah semua itu, kembalilah kepada kasih mula-mula. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau katakan. Jadi, setelah kita tahu tindakan apa yang menyebabkan kita meninggalkan kasih pertama itu, maka kita harus bertobat, mengaku dosa kita dan membuang dosa. Setelah itu kita harus kembali melakukan pekerjaan pertama, itu pekerjaan yang kita lakukan pada waktu kita masih mempunyai kasih yang pertama. Mungkin saudara merasa heran dan perintah ini karena bukanlah gereja Efesus adalah orang-orang yang sudah bekerja keras bagi Tuhan. Memang, tetapi ingatlah bahwa dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 Paulus berkata bahwa semua perbuatan baik pelayan tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Jadi kita harus tidak menghendaki seadanya pekerjaan asal melayani, tetapi ia menghendaki pekerjaan yang dilandasi oleh kasihnya kepada kasihnya. Maukah saudara? Tuhan bukanlah saja memberikan nasihat, tetapi juga ancaman. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 dikatakan, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ancaman sama diberikan kepada seluruh gereja Tuhan, termasuk kita. Kalau kita sampai kehilangan kasih mula-mula kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, dan kita tetap tidak mau bertobat, maka Tuhan akan mencabut kaki dian itu dari kita, sehingga gereja kita menjadi musnah dan hanya tinggal kenangan saja. Dalam faktanya ancaman Tuhan ini berlaku. Gereja Efesus akhirnya musnah dari dunia ini dan sekarang hanya tinggal puing-puing sejarah saja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga renungan ini menjadi rema buat kita, menegur kita, sehingga kita tetap mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, semoga memberkati kita. Amin. Thank you for the happiest year of my life.